Jumpa kembali di MTT Journey Evolution of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan judulnya Hidup di dalam kehendak Tuhan adalah menyenangkan Tuhan dan mengayakan Tuhan serta memberitakan firman Tuhan. Dari kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Nah, di sini teman-teman maksud saya hidup ternyata setelah kita lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, ternyata hidup kita ini benar-benar teman-teman, apabila kita benar-benar total percaya Tuhan, kita hidup benar-benar mengasihi Tuhan, memang kita dipilih oleh Tuhan, memang tidak ada cerita lain teman. Jadi hidup ini memang semuanya untuk Tuhan gitu. Jadi kita hidup semua untuk Tuhan gitu. Kenapa kita bicara hidup kita itu sewajarnya, selayaknya, semua untuk Tuhan? Karena kalau dari sisi Tuhan, Tuhan itu benar-benar sampai telah mengorbankan Nabi Isa gitu. Ya, sampai wafat di kayu salib. Karena darah Nabi Isa dibutuhkan untuk tebus dosa-dosa kita. Jadi kalau sampai Tuhan Allah sampai mengorbankan seperti itu, ya seharusnya kita ini sudah dari sisi perhitungannya, ya kita sudah dibeli dan dibayar oleh Tuhan Allah untuk menjadi ya benar-benar jadi miliknya Tuhan gitu. Nah ini kalau kita lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, kita bisa ada pengertian seperti ini gitu. Meskipun dalam realitanya teman-teman, tetap pengertian seperti ini itu tetap untuk kita yang ada unsur daging dan tinggal di dunia ini gitu. Tetap jadi kendala, teman. Nggak mudah untuk bisa total 100% ya hidup itu untuk Tuhan dan benar-benar melakukan 100% perintah peraturan itu tidak mudah teman. Kadang-kadang tidak wajar gitu. Kita melakukan firman Tuhan itu yang saya rasakan itu tidak wajar teman. Jadi contoh, saya coba belajar mencari Tuhan selama 20 tahun ini. Saya coba jadi menemukan pengertian yang lebih dalam gitu akan firman Tuhan. Saya juga coba bagaimana untuk lebih mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana juga saya lebih berani beriman untuk melakukan firman Tuhan karena memang Tuhan sudah beri satu pengenalan akan bagaimana kita harus hidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam roh kita gitu. Kita coba teman. Tapi tetap dalam prakteknya teman, berjalannya waktu selama 20 tahun ini ada kesaksian teman. Kok hidup ini jadi makin menyimpang daripada pola-pola duniawi teman-teman. Jadi sudah bisa dianggap nggak wajar. Saya dulu waktu belum mengenal Tuhan, kehidupan saya itu ya wajar teman-teman sebagai seorang pengusaha gitu yang butuh cara-cara lobby pengusaha pada umumnya di dunia ini gitu. Ya umumnya tidur jam 2, jam 3 pagi teman-teman. Karena pulangnya sudah malam gitu. Nah, bangunnya siang teman-teman. Jadi tidurnya jam 2, jam 3, bangunnya mungkin bisa sekitar jam 8, jam 9 gitu, pagi gitu. Jadi durasi tidurnya sih tidak berubah teman-teman. Durasi tidurnya ya kurang lebih mainan di sekitaran 6 jam gitu. Jadi kalau tidur jam 2 ya mungkin bangun jam 8. Kalau tidurnya jam 3 subuh ya bangunnya jam 9 gitu. Wajar begitu teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu selama 20 tahun ini tanpa terasa teman-teman, pola hidup saya, pola tidur saya ini sudah terbalik teman-teman. Jadi yang dulunya tidur jam 2, jam 3, sekarang bangunnya jam 2, jam 3. Nah kalau bangun jam 2, jam 3 gitu, ya berarti kalau kita bicara tarik mundur gitu ya, bangunnya ada jam 2 atau jam 3. Berarti kalau kita bicara tarik mundur tidur 6 jam gitu, tetap jam tidurnya nggak berubah nih, durasinya 6 jam. Berarti saya mesti tidur jam 8 teman-teman supaya bisa 6 jam tidurnya, bangun jam 2 gitu. Saya harus tidur jam 9 malam supaya waktu durasinya 6 jam sehingga saya bisa bangun jam 9 jam 3 pagi gitu. Jadi kisaran jam tidur saya dengan pola-pola hidup yang 20 tahun berubah harusnya dalam hal tidur saja sudah berubah. Harusnya tidur jam 8 untuk bangun jam 2 atau tidur jam 9 untuk bangun jam 3.
Tapi dalam kenyataannya teman, tidur itu ya sekali-kali bisa gitu. Tidur jam 8-an gitu, tidur jam 9-an bisa. Tapi kalau kita pukul rata teman-teman, ya umumnya jam 9, jam 10 teman. Kalau kita bicara umumnya tidur jam 9, jam 10, ya bangun jam 2, jam 3, ya otomatis durasi waktu tidurnya jadi tidak 6 jam teman. Jadi kalau saya pikir-pikir, ikut Tuhan itu kok jadi tidur nyenyak itu nggak bisa 6 jam seperti orang dunia yang dianggap minimal loh. Karena minimal jam tidur itu 6 jam gitu. Jadi memang ikut Tuhan itu tidak mudah. Kelihatannya seperti mudah gitu. Seperti tidak melakukan apa-apa dalam hal duniawinya. Tapi kan memang ikut Tuhan itu kan lebih melakukan hal-hal rohani daripada duniawi. Nah, hal-hal rohani itu contohnya tadi teman, jam tidurnya dibalik jam 8, jam 9 untuk bangun jam 2, jam 3. Anggaplah rata-rata jam 9 udah jam 9 untuk bangun jam 3. Itu aja kadang-kadang sulit sekali teman. Untuk tepat jam 9 udah bisa tidur itu susah gitu. Untuk tepat bangun jam 3 pun susah, kadang-kadang jam 2 udah bangun gitu. Jadi tetap toleransinya begitu teman. Nah ini dampaknya teman, kadang-kadang apa jadi kadang-kadang apa jam 10 pagi gitu udah ngantuk gitu, udah teler. Nah belum lagi nanti jam berapa ya, terutama jam 10-an lah udah ritme tidurnya begitu, jadi udah jadi ngantuk gitu. Nah ini ikut Tuhan itu yang tadi saya katakan, kalau secara duniawi tidak terlihat ada aktiviti apa-apa, tapi kalau secara rohani teman-teman, ya sibuknya minta ampun. Jadi kalau saya melihat jam yang saya sekarang alami 20 tahunan ini ya, saya nggak ngerti apakah teman-teman mengalami seperti saya tidak, atau mungkin saya pun bisa berubah, saya juga nggak ngerti teman. Cuman yang jelas kalau seperti ini kok jadi kalau secara rasio, secara duniawi, kok anggap nggak efektif sekali teman. Saya bangun jam 3 teman-teman, saya persiapkan dari mulai, saya persiapkan untuk apa ya, untuk mengirim, memberitakan firman lewat SMS zaman dulu ya, sekarang mungkin lewat WA, saya pakai broadcast list gitu, saya bisa kirim sampai untuk 800 orang lebih gitu. Ya itu, ya saya cuma kirim itu, nanti saya juga bikin persiapan bahan-bahan untuk bisa dibikin di dalam vlog ya, di dalam vlog YouTube yang isinya jadi kumpulan dari kalimat inspirasi dari saya maupun teman-teman gitu, yang diusahakan murni langsung dari teman-teman itu, baik yang Muslim maupun yang Nasrani loh, saya kumpulin itu, saya buat teman-teman. Jadi di dalam vlog saya di MTT Journey itu saya ada 3 macam, ada yang 1 minute to better life yang hanya cuma semenit. Nah itu biasanya tiap pagi saya membuat satu layar gitu ya, kalimat inspirasi itu dari tahun 2007 teman-teman, tidak ada putusnya sampai 2021 ini gitu, nggak pernah ada putus, kecuali waktu saya di Australia 1 bulan saya off gitu, selanjutnya saya tidak putus gitu. Nah itu saya buat itu yang 1 minute to better life. Saya coba bikin lagi yang MTT and Friends Inspiration yang tadi saya kata-kata, jadi bukan pakai audio tapi pakai tulisan gitu. Jadi orang yang senang baca tulisan, saya buat itu durasinya sekitar 3-4 menit gitu. Nah yang terakhir saya buat kalau pagi itu saya bikin draft gitu untuk sharing yang seperti ini teman. Sharing seperti ini kan Inspiration of Life kan lama teman-teman. Jadi bisa 40 menit lebih, 30 menit lebih, 40 menit lebih gitu, hampir 1 menit. Ini lama teman. Nah untuk membuat sharing ini kalau tidak dibuat draft dari subuh, ini takutnya materinya lompat-lompat lewat jauh teman. Jadi nanti nggak terarah, jadi terpaksa bikin. Nah kalau saya lihat dari saya bangun jam 3 pagi teman-teman, membuat 1 minute to better life untuk sekaligus broadcast list saya gitu, untuk satu layar itu yang inspirasi, kalimat inspirasi dari saya pribadi, satu layar itu untuk dibagikan jam 5:30 pagi kurang lebih teman. Itu saya persiapkan dari mulai subuh jam 3, lanjut lagi persiapan untuk bisa bikin MTT and Friends Inspiration yang berbentuk tulisan-tulisan running text itu yang durasinya 3, 4, 5 menit gitu. Itu saya buat juga, persiapkan juga teman-teman. Saya juga persiapkan bikin draft untuk vlog yang pagi hari gitu. Vlog ini saya bikin sekitar jam 7-an teman-teman. Jadi setelah saya selesai draft dari rumah saya ke kantor. Nah dari kantor saya bikin vlog dulu sebelum jam kerja, karena jam kerja saya itu jam 9 teman-teman. Jam 9 saya mulai kerja. Tapi kalau kantor untuk urusan usaha yang formal itu jam 8:30. Tapi kalau untuk yang urusannya terkait dengan rohani, teman-teman kita startnya jam 9, agak beda gitu.
Nah, jadi kalau saya hitung jam teman-teman, jadi dari jam 3 subuh saya bangun preparation untuk seperti ini sampai ngevlog. Setelah ngevlog biasanya diseling cuma 1 jam teman-teman untuk bicara urusan mengarahkan makro yang usaha benerannya, bukan rohani gitu, yang duniawinya cuma 1 jam teman. Saya cuma arahkan dari jam 9 sampai jam 10 cuma 1 jam. Nah, lanjut lagi jam 10 sampai siang teman-teman, sampai jam 12, jam 1. Saya biasanya tag untuk pujian penyembahan teman, pujian penyembahan dalam bentuk-bentuk lagu yang saya buat universal teman. Jadi benar-benar tidak berbau Nasrani sama sekali. Jadi berbau umum gitu, berbau umum pujian penyembahannya. Dan yang mempersiapkan malah banyak teman-teman dari Muslim dan lain-lain teman, karena memang pujian penyembahannya lagu-lagu religi untuk Tuhan gitu, tapi sifatnya umum teman-teman. Nah ini karena saya pengen masuk ke universal gitu. Nah kalau saya hitung teman, kalau orang jam kerja normal itu kan kalau di kantor jam 8 sampai jam 4 teman. Jadi kalau kita bicara jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti 8 jam. 8 jam itu kan 1 jam untuk istirahat teman, berarti 7 plus 1 gitu. Nah kalau saya sekarang hitung, saya start bangun dari jam 3 pagi teman, saya udah start preparation untuk masuk ke bukan kerjaan duniawi tapi rohani, itu berarti jam 3 teman-teman. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu harusnya sudah selesai. Jam 11 itu karena waktu itu sejam. Nah, sejam ini saya pakai untuk briefing benar-benar untuk urusan usaha saya teman-teman. Berarti jam 8 pun harusnya sudah selesai. Tapi dalam prakteknya teman-teman, saya ini tiap hari gitu untuk yang bicara urusan rohani itu dari jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Biasanya kerja untuk rohani itu kurang lebih ya hampir 9-10 jam teman-teman. Karena kaitannya kalau biasanya saya seperkan waktu juga karena ibu saya di kota kelahiran saya tinggal ada saya karena anak-anak yang lain ada di luar kota gitu. Jadi biasanya kalau setiap siang itu ibu saya itu jam 10 datang dari rumah karena masih pisah gitu. Datang jam 10 pagi ke kantor, ikut ke kantor tiap hari di rata-rata gitu. Nah di kantor biasanya dia mulai baca kitab suci tuh gitu, kira-kira sampai jam 12 tunggu saya sampai selesai acara bikin pujian penyembahan gitu. Biasanya jam 12, jam 1 itu kita keluar makan bareng teman. Nah kalau saya lihat activity saya setelah saya terima Tuhan, mengenal Tuhan, dan setelah berjalan 20 tahun, sekarang saya melakukan jam kerja itu lebih untuk rohaninya teman. Dari jam 3 sampai jam 12 jam 1 itu ya saya bicaranya lebih ke urusan rohani aja. Apalagi kalau istilahnya menemani ibu itu adalah ya satu perintah peraturan Tuhan yang saya lakukan. Berarti saya juga melakukan firman, hormati ayah dan ibumu. Nah kalau ayah udah nggak ada, berarti saya menghormatin ibu dalam bentuk ya mengantar makan teman. Selalu hampir tiap siang itu saya akan seperti itu gitu. Bahkan karena saking isengnya saya kadang-kadang dibikin vlog dan bikin vlog kuliner bareng oma gitu. Biar ada ada kenang-kenangan waktu oma masih sehat itu ya kita lakukan, saya dan teman-teman gitu, orang-orang yang menjaga oma itu ya melakukan aktiviti bareng-bareng setiap siang seperti itu gitu. Yang guyon, yang makan bareng gitu. Jadi kalau secara rohani bagaimana kita melayani seorang ibu aja ya berarti sudah masuk melakukan firman Tuhan, karena memang Tuhan atur untuk bisa menghormati orang tua gitu. Nah kalau dalam benak saya seperti itu. Jadi saya kerja yang inti itu kalau orang-orang kerja jam 8 startnya, saya itu kerja itu dari jam 3 teman, dari jam 3 pagi. Nah ini bedanya pola-pola kerja rohani dan duniawi itu seperti ini. Nah kemarin teman saya ngedengar sharing-sharing dari mentor rohani gitu yang sudah senior ya memang mengatakan ikut dengan Tuhan itu seperti itu teman. Jadi semua itu sebenarnya Tuhan mau itu bagaimana kita bisa
bisa hidup sesuai kehendak Tuhan itu seperti yang tema tadi saya katakan gitu. Hidup dalam kehendak Tuhan gitu. Bukan hidup dalam kehendak duniawi ya, bukan hidup seperti yang kita inginkan gitu. Jadi hidup itu dalam kehendak Tuhan gitu. Nah, hidup ke dalam kehendak Tuhan itu adalah hidup yang menyenangkan Tuhan gitu. Hidup menyenangkan Tuhan ya tadi saya contohnya kayak tadi. Saya benar-benar hampir tidak masuk ke dalam activity ke duniawinya, karena kembali ke kebenaran posisi saya komisaris dan memang Tuhan lengkapin tim saya gitu. Jadi akhirnya saya duduk di komisaris bisa seperti ini sebenarnya. Bagaimana saya benar-benar total lebih hidup untuk lebih menyenangkan Tuhan gitu ya, dengan tadi kan persiapan tadi melakukan hal-hal tadi dari subuh sampai bubar gitu. Dan mungkin kalaupun nanti misalnya usaha saya berjalan dengan lancar, ya Tuhan kasih tambahan hal-hal duniawi gitu. Ya itu juga rasanya bukan untuk saya. Pengenalan pengertian saya sudah berubah, yaitu kekayaan yang didapat dari tambahan duniawi tadi adalah punya Tuhan gitu. Kekayaan Tuhan. Meskipun saya nggak ngerti nanti prakteknya apa bisa tetap beriman seperti ini setelah kaya, saya juga nggak ngerti gitu. Semua masih tanda tanya. Dan juga bagaimana memberitakan firman, teman. Nah, memberitakan firman itu kan bentuknya seperti ini, teman. Dari mulai membagikan kalimat inspirasi yang satu layar ke dalam teman-teman saya dengan broadcast list gitu, yang kurang lebih 800 sampai hampir 1000 orang gitu. Itu campur loh, teman. Pengen ada teman-teman yang dari Nasrani, dari Muslim, dari yang lain. Bahkan kalau ngomong sendiri, yang dari Muslimnya malah lebih mengaminkan banyak yang saya sharing kalimat inspirasi yang saya kirim itu gitu. Ya itu kembali itu juga keajaiban. Keluarga saya juga banyak yang bukan Nasrani dan Muslim gitu. Ya masih ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada campur-campur teman-teman. Nah itu jadi saya tetap kirimin gitu. Itu satu, kedua juga saya kirimin melalui vlog, melalui MTT Journey, kalimat inspirasi saya dan teman-teman gitu, yang durasinya 2-3 menit gitu. Di vlog juga saya bikin yang bikin yang 1 menitnya juga teman-teman, supaya jadi kalau orang yang bosen dengerin yang 1 menit aja. Kalau orang yang senang membaca ya biar masuk ke yang durasi MTTN Plan Inspiration itu kan 3-4 menit. Tapi kalau teman-teman yang memang ada waktu untuk mendengarkan sharing, yang biasanya ambil yang vlog hari ini, vlog seperti ini gitu. Jadi saya judulin Inspiration of Life-nya saya gitu. Dan lama teman-teman, 30-40 menitan gitu, hampir sejam. Nah ini ya tergantung dari yang senangnya apa. Dan juga saya tambahkan biasanya ada pujian penyembahan yang universal tadi teman-teman. Jadi kembali lagi ya memberitakan firman Tuhan maksud itu ya mungkin hal-hal seperti ini. Ini yang kembali lagi bukan saya mengkonfirmasi yang benar seperti ini. Justru saya malah lagi tanya apa iya yang benar seperti ini, saya nggak ngerti gitu. Cuman kalau bicara dari pola-pola rasio saya, pola-pola duniawi saya yang dulu, ya apa yang saya lakukan sekarang ya konyol teman. Jadi jam kerja yang umum jam 8 pagi sampai jam 4, durasinya 8 jam itu malah saya pakai untuk kepentingan rohani teman, bukan kepentingan duniawi. Sisa waktu dari 8 jam itu ya campur-campur teman-teman. Jadi ada Zoom mendadak, ada meeting mendadak, ada pengarahan melalui WA gitu ya, seperti itulah gitu, pengarahan kerja lain. Tapi tetap yang paling inti itu ya buat saya hidup itu jam 3 sampai jam 1 siang teman. Jadi kebalik, orang-orang kerja jam 8 sampai jam 4 sore, kalau saya tidak, jam 3 sampai jam 1 siang gitu. Itu jam kerja rohani saya, jam kerja saya. Ya tapi jadi lucu, jadi agak kacau tuh teman-teman. Jadi kembali lagi, ini bisa terjadi karena kebenaran posisi saya komisaris teman-teman. Kalau posisi saya masih di fungsi direktur dan manajer, rasanya udah nggak mungkin gitu. Nggak mungkin bisa melakukan hal seperti begini gitu, nggak mungkin. Nah ini saya kembalikan lagi teman-teman. Jadi temanya itu, nah kalau hari ini dengan dasar firmannya itu saya ambil dari kitab Lukas, kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, dan kitab 2 Timotius pasal 4 sampai pasal 4 dari ayat 1 sampai 8 teman. Saya mungkin lebih baik bacakan dulu untuk yang di dasar-dasar firmannya gitu. Kitab Lukas pasal 16 teman-teman, ayatnya 19 sampai 31 teman. Judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Judul perikopnya itu teman.
Jadi orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ada seorang pengemis dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi sisa-sisaannya si orang kaya, teman. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya gitu. Si Lazarus ini gitu. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus itu mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi kalau dilihat di akhiratnya, mungkin di surganya gitu. Yang malah si orang kaya melihat kok Lazarus malah ada di pangkuannya si Bapak Abraham gitu, ada di Nabi Abraham gitu. Lalu ia berseru katanya, "Nah, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini." Nah ini teman-teman, kalau ngelihat benar, kita percaya, kita beriman bahwa firman Tuhan itu benar adanya, bukan di karang-karang dan bukan cerita atau bukan legenda. Ngeri sekali teman-teman, cuman secelupan jari di air untuk menyejukkan lidah kita aja, itu aja nggak bisa teman. Padahal kalau si orang kaya hidup di dunia itu pengen minum apapun juga tersedia gitu, mau minum berapa banyak pun tersedia, mau import minuman pun bisa tersedia, bahkan mungkin kekayaannya seperti konglomerat kali teman-teman. Tapi begitu meninggal di akhirat, tidak ada yang benar-benar, tidak ada bukti satupun yang terbawa, sampai untuk minta satu celupan air untuk keringnya lidah itu aja nggak bisa teman-teman, nggak bisa terjadi gitu. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita gitu. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi." Ini berarti mungkin Abraham, Lazarus di surga, si orang kaya yang tidak melakukan firman Tuhan itu ada di neraka teman-teman. Jadi selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang gitu. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia di surga, masuk ke neraka udah nggak bisa teman. Yang namanya orang yang sudah meninggal masuk neraka, berubah ke surga juga udah nggak bisa teman-teman. Jadi menentukan surga atau neraka itu ya di kehidupan kita sekarang ini teman. Untuk yang dihakimi, dihukum gitu, masuk ke dalam neraka ya, atau mendapatkan reward masuk ke dalam surga ya, dalam hidup kita ini. Nanti waktu kita meninggal ada penghakiman gitu. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak Abraham itu, supaya menyuruh si Lazarus ke rumah ayahku." Jadi orang kaya yang meninggal itu minta tolong Bapak Abraham, Nabi Abraham, untuk bisa ngirim Lazarus ke rumah ayahnya gitu. Ayahnya yang masih hidup dan keluarganya masih hidup. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini gitu. Jadi si orang kaya yang sudah meninggal itu minta tolong Bapak Abraham untuk bisa Lazarus dikirim ke dunia lagi gitu, untuk ngomongin orang tuanya, untuk ngomongin saudaranya, masih ada 5 gitu. Ya jangan sampai ngikutin jejak orang kaya yang masuk ke neraka itu gitu. Tetapi kata Abraham, "Ada apa dengan mereka? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit daripada orang mati." Jadi ya itu kembali lagi teman. Kalau orang yang masih hidup itu kadang-kadang benar-benar degil gitu, yang bisa tegar tengkuk, keras kepala, ya tidak
tidak mau gitu, tidak mau mengenal Tuhan pribadi, mengenal Tuhan, firman Tuhan gitu. Tidak mau merenungi untuk mampu mengerti firman Tuhan, tidak dengan target hidup bagaimana melakukan firman Tuhan. Ya, tidak melakukan itu semua, teman. Cuma Tuhan tahu itu memang tidak mudah gitu. Nah, ini saya sudah baca di kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Sekarang saya langsung aja dulu, teman-teman, sebelum masuk ke dalam itu, saya langsung ke 2 Timotius, teman-teman. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8, teman. Kitab Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8, teman. Judul perikopnya, penuhilah panggilan pelayananmu. Judulnya itu, teman. Penuhilah panggilan pelayananmu gitu. Di hadapan Allah dan Nabi Isa yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh padamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, teman, apa sih yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita? Ya seperti di ayat 2 itu, teman. Ya Tuhan pengen seolah-olah beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ingat loh, baik dan tidak baik waktunya gitu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi kadang-kadang firman Tuhan itu mau dibalikkan dengan cara-cara yang mencari mentor-mentor rohaniawan yang kira-kira bisa agak beda dengan firman Tuhan, atau minimal pilih-pilih gitu. Karena firman Tuhan itu kan relatif sekali gitu, banyak sekali multi tafsir. Kadang-kadang kalau mentor rohaniawannya nggak benar gitu, ya kadang-kadang malah kita sebagai umatnya, jemaatnya, kadang-kadang diberikan firman-firman yang menyejukkan hati gitu, menyenangkan hati, tapi malah menyesatkan, teman. Nah, ini yang mesti hati-hati. Jadi di situ dikatakan di firman itu ya hati-hati gitu. Jadi karena akan datang waktunya orang-orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya, yaitu milihin metani firman yang enak-enak untuk kita gitu. Nah, itu makin kacau, teman-teman. Mereka akan bukannya dia minta roh Tuhan yang bisa dorong firman yang mana gitu ya, tapi malah mencarinya mentor rohani dan rohaniawan yang bisa dibayar gitu, sehingga mereka mentor rohani dan rohaniawan malah milihnya enak-enak aja gitu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan firman Tuhan, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini kembali lagi, jadi ya kita harus tetap bisa menguasai diri dalam segala hal gitu. Ya, dalam hal menderita itu melakukan firman Tuhan itu konsekuensinya menderita loh, karena tidak wajar, tidak umum gitu. Ya, dianggap aneh oleh dunia gitu, tidak bisa diterima oleh dunia. Ya akhirnya timbulnya kita jadi terkucil gitu, ya terpisah gitu, ya akhirnya menderita, teman, nggak enak sekali gitu. Bahkan penderitaan itu yang nanti teman-teman atau keluarga saya rasakan tidak cuma berhenti di masyarakat, tapi bisa juga masuk ke dalam komuniti kita, bisa juga masuk ke dalam keluarga besar kita, bisa masuk mengecil lagi ke keluarga kita, bahkan masuk ke keluarga kita, bahkan sampai ke pasangan kita, teman. Nah, kadang-kadang kalau pengalaman saya, kadang-kadang Tuhan juga bisa pakai pasangan kita sebagai talenan gitu. Jadi bagaimana untuk, bukan talenan, jadi asahan gitu ya, alat asah kita, bagaimana supaya kita bisa lebih beriman lagi, lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman. Itu biasanya pasangan kita dijadikan alat asahnya, teman-teman. Jadi kadang-kadang ya ngeselin banget gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau secara dunia ngeselkan, tapi kalau secara rohani kasihan sih gitu. Kok mereka jadi harus hidup seperti ini gitu. Karena mereka menjadi asahan kita, di mana asahan itu ya kalau dari sisi firman Tuhan biasanya menimbulkan hal-hal permasalahan, teman-teman. Jadi pasangan kita itu bisa sengaja
Tuhan biarkan untuk membuat salah, bahkan bisa datangkan supaya bisa nimbulin permasalahan gitu. Sehingga kitanya terasa terus, terasa baik kedalaman pengenalan firman-Nya, keasa dalam hal kemampuan mengerti firman-Nya, keasa dalam keberanian beriman melakukan firman-Nya. Itu gara-gara pasangan kita itu sangat bisa, teman, sangat bisa. Karena pasangan kita ini tidak bisa dipisahkan gitu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian pun sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah ini kalau cerita di ayat 7 teman-teman, apakah saya juga nggak ngerti apakah apa yang saya alamin ini dalam hidup saya ini benar-benar terbalik gitu. Kalau umumnya kerja jam 8 sampai jam 4 sampai malam bahkan sampai subuh gitu. Ya sekarang sudah terbalik, kerjanya dari subuh sampai siang. Malam itu ya sore ya, karena jam 8 jam 9 sudah dianggapnya, mungkin ada sebagian orang dunia yang anggap sore banget tidurnya gitu. Ya memang berarti saya kadang-kadang jadi sekarang sudah tidak terlalu mengenal dunia malam, tidak ada dunia malam, adanya dunia sore gitu. Nah cuman ngomong fairnya, kalau saya mikir rasio gitu ya, ada rasa khawatir, rasa khawatir apa ini salah nggak ya, kok saya melakukan hal yang beda sendiri gitu dibanding pengusaha mungkin pada umumnya. Ya mungkin ada sih pengusaha yang seperti saya gitu, atau orang karir seperti saya, tapi pada umumnya rasanya enggak gitu. Jadi memang aneh teman, aneh sekali. Dan ya saya nggak ngerti, saya selalu doa ke Tuhan bahwa ya tolong Tuhan yang kasih arah ke saya gitu. Ya untuk saya ini harus bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas kok saat-saat ini sudah berjalan 20 tahun lebih kok berbalik gitu. Pola hidupnya itu benar-benar terbalik habis gitu daripada cara-cara yang dulu teman-teman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Lah saya nggak ngerti nih, apakah saya sudah masuk ke dalam ayat 8 atau masih malah nggak benar hidupnya gitu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman dari dua kitab ini, kitab Lukas pasal 16 ayat 19-31 dan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Nah ini saya coba masuk ke draft aja teman-teman. Dalam draft saya teman-teman, kitab Lukas pasal 16 ayat 24, orang kaya itu berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya itu yang tadi saya katakan teman. Coba bayangin, ya boleh di dunia itu kita jadi konglomerat gitu, boleh-boleh saja. Boleh saja di dunia itu kita bisa membahagiakan diri kita dengan segala macam cara, meskipun semu loh. Ya, mau piknik, mau foya-foya, mau pesta, mau apa segala macam, bisa. Bisa saja di dunia itu soal kita mau membeli, memuaskan nafsu duniawi kita dengan cara membeli mobil branded, tas branded, rumah yang segede kampung, segede desa kali ya, segala macam gitu. Tapi kuncinya satu teman, begitu kita meninggal dunia masuk ke dalam neraka yang segitu banyak itu teman, dengan setetes air di jari untuk ditaruh di lidah pun tidak dapat teman. Nah ini tinggal kita problemnya, kita percaya enggak bahwa ada firman yang bunyinya begini gitu. Ya kalau kita percaya kita mesti belajar. Berarti kita mesti bagaimana gitu. Minimal itu dulu deh. Nah kalau saya kadang-kadang mikir, apa iya ya, apa ada gitu. Ya mungkin lebih, saya sudah 20 tahun itu menggeluti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya saya jadi lebih mengenal mungkin dibanding Anda gitu. Yang memang sama sekali belum apalagi belum membaca kitab suci satu putaran pun belum gitu. Yang membaca, pengalaman saya teman-teman, membaca sampai 10 kali gitu, itu juga nggak bisa nangkap teman. Ya mungkin harus belasan kali mulai bisa ketangkep. Kalau sudah puluhan kali ya makin ketangkep gitu, makin pengertian itu makin berubah, makin dalam dan makin banyak gitu. Nah ini kembali lagi, kalau teman-teman yang membaca masih di bawah
sebelum 10 kata, menurut saya sih resiko gitu. Menurut saya resiko sekali. Teman-teman harus targetkan itu sembari minta setiap membaca kitab suci, minta supaya Tuhan beri pengertian dari roh Tuhan untuk bisa memberikan pengertian kepada kita. Maksudnya firman ini apa gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Harus selalu begitu, dengan rajin harus minta seperti itu, teman-teman. Cuma yang tadi dikatakan yang begitu. Jadi di sini nyata banget apabila kita percaya bahwa firman itu nggak bohong, ya itu. Coba bayangin kenikmatan duniawi yang segitu banyak gitu, dibandingkan dengan satu tetes air di jari gitu, ya untuk bisa ditaruh di lidah kita, itu aja nggak bisa, teman. Jadi jauh sekali bedanya gitu. Jika kita percaya Tuhan dan firman Tuhan, maka ayat ini bukti bahwa kekayaan duniawi tidak terbawa ke dalam akhirat gitu. Benar-benar tidak terbawa gitu. Lukas pasal 16 ayat 31, teman-teman. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Inilah jawaban Nabi Abraham kepada orang kaya yang sudah meninggal atas permintaan agar Lazarus diutus untuk apa? Kepada orang tua orang kaya tersebut dan kepada 5 saudara yang hidup itu gitu. Nah ini kembali lagi ya, hal-hal seperti ini kan ya apa ya? Benarnya Tuhan kan sudah kirim banyak orang gitu ke dalam setiap kita gitu ya. Yang seperti saya kan bisa aja Tuhan kirim tahu-tahu 4 hamba Tuhan dari Jakarta yang saya tidak kenal, tahu-tahu ke Cirebon. Ya saya imani itu kan pasti dari Tuhan, teman. Ya berbuat pertama kepada saya bahwa nanti Tuhan yang akan membayar, memutihkan semua masalah saya. Memang benar kok, memang itu terjadi, sehingga timbul ada nubuat kedua lagi gitu. Berani enggak seperti yang Nabi Abraham lakukan, lepas dari Ur Kasdim, lepas dari opsional perusahaan. Saya juga lakukan juga karena dasar nubuatan yang pertama, mujizat pertama tadi. Jadi saya berani lagi. Nah, tapi kalau berjalannya waktu sampai sekarang tidak terasa, dan sudah 20 tahun lebih. Cuma maksud saya, Tuhan sudah umumnya pasti kirim, teman, yang namanya ada apa di sini dikatakan kan, jadi nabi-nabi gitu kan. Jadi nabi-nabi juga udah dikirim gitu, para nabi udah dikirim gitu, kesaksian yang seperti yang di kitab suci Nabi Musa segala macam sudah dibuat, tapi tetap nggak mudah gitu untuk bisa percaya, mau mengenal, mau mengerti, mampu melakukan itu nggak mudah gitu. Jadi ya kita mesti koreksi diri, bukan Tuhan tidak mencukupi itu. Tuhan sudah melakukan itu semua, tinggal kitanya bagaimana gitu. Lukas 16 ayat 25, teman-teman. Ingatlah, jika kita telah terima segala yang baik selama hidup di dunia, maka Lazarus yang hidup dengan segala yang buruk, sewajarnya Lazarus sekarang mendapatkan hiburan di akhirat, dan kita dapatkan sebaliknya. Jadi kalau orang-orang duniawi yang benar-benar nyawanya ditaruh di hal-hal duniawi, yaitu di surganya ya akan kebalik. Beda dengan Lazarus. Di Lazarus itu karena pengemis juga mungkin ya, jadi akhirnya dia tidak bisa memenuhi hal-hal yang duniawinya, teman-teman. Ya akhirnya ya Nabi Abraham katakan ya pantas ajalah kalau Lazarus di dalam surga mendapatkan hak yang lebih istimewa gitu dibanding si orang kaya tersebut, karena Lazarus tidak mengalami apa-apa waktu hidup di dunia gitu. Akhirnya dia benar-benar mendapatkan apa-apa yang di dalam surga itu gitu, teman-teman. Firman dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2, teman-teman. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah ini firman di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 pun sama, teman. Banyak sekali teman-teman yang menyatakan bahwa nanti kalau memberitakan firman Tuhan atau menceritakan ini itu urusan rohani gitu yang terkait dengan firman, takutnya salah gimana, nanti gimana. Akhirnya tertunda sampai akhirnya sampai meninggal pun tidak memberitakan firman Tuhan gitu. Kan jadi kacau gitu. Nah sedangkan di kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2 itu beritakanlah firman, siap sedialah gitu. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi intinya teman-teman, apabila kita ingin memberitakan firman Tuhan, kita nggak perlu ngejudge ini firman Tuhan ini benar atau nggak benar gitu. Yang penting apa yang benar tertulis dan ditulis di dalam firman Tuhan, ya kita sampaikan saja gitu. Kan kita cuma untuk memberitakan firman Tuhan, bukan untuk bertanggung jawab terhadap benar atau salahnya firman Tuhan gitu. Yang namanya orang mau untuk mengerti firman Tuhan aja juga tidak bisa kita yang maksa mereka ngerti kok teman. Harus roh Tuhan, harus Tuhan yang bisa membuat mereka ngerti akan firman Tuhan. Apalagi dalam hal melakukan firman Tuhan, nggak mungkin kita bisa maksa orang bisa melakukan firman Tuhan. Jangankan orang lain, kita sendiri juga tidak mampu ya untuk melakukan firman Tuhan apabila kembali lagi tidak ada roh Tuhan yang dilibatkan ke dalam mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Nah, apalagi ke orang lain gitu. Nah, cuma satu teman-teman, istilahnya manusia itu cuma yang Tuhan tunggu itu adalah kemauan untuk mau mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Itu benar-benar Tuhan tidak mau teman-teman, tidak mau membuat satu paksaan untuk orang mau mengenal pribadi Tuhan dan mengenal firman Tuhan, itu nggak mau gitu. Tapi kalau bicara mampu, Tuhan sangat bersedia. Tuhan akan membuat kita mampu mengerti akan firman Tuhan. Tuhan akan membuat kita mampu melakukan firman Tuhan. Itu mau, mampu. Tapi kalau mau, rasanya adanya kita sendiri. Jadi kembali lagi, kita ini memberitakan firman Tuhan itu sebatas itu aja. Yang bagaimana kita memberitakan apa yang ada di dalam firman Tuhan, yang kita sampaikan. Masalah nanti orang yang mau nggak mau bukan urusannya saya, bukan urusannya kita yang memberitakan, dan bahkan bukan urusannya Tuhan gitu. Ya Tuhan cuma tunggu itu kok. Itu dari orang yang diberitakan saja, tinggal mau atau tidak mau. Nanti kalau orang yang diberitakan mau, nah baru Tuhan bergerak akan mampu membuat orang tersebut mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Ini adalah kehendak Tuhan bagi kita yang dipilihnya. Hidup hanya untuk penuhi panggilan pelayanan kepada Tuhan. Nah ini kalau kita bicara kembali ke 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini ya, kalau firman yang ini adalah kehendak Tuhan bagi kita yang dipilihnya gitu. Jadi kalau kita bukan yang dipilihnya, ya nggak bakal bisa gitu. Masalahnya tinggal kita merasa dipilih nggak gitu. Nah tadi Nabi Abraham katakan di ayat yang kita Lukas tadi ya, firman Tuhan sudah beri penjelasan masalah apa yang dialami Nabi Musa, sudah mengirimkan nabi-nabi yang lain, tapi tetap kita tegar tekuk, ya kita masih berkeras kepala, kita degil, tidak ngerti-ngerti gitu. Ya berarti apakah kalaupun Tuhan kita pilih keluarga saya dan teman-teman saya, tapi dengan respon begitu ya akhirnya ya tidak terpilih juga. Tidak terpilih karena bukan Tuhan tidak pilih, tidak terpilih karena memang kitanya tidak mau dipilih gitu. Ya bedanya di situ teman-teman. Firman di 2 Timotius pasal 4 ayat 5, kuasailah diri dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan firman Tuhan, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Nah kalau di firman 2 Timotius pasal 4 ayat 5 ini kan seolah-olah kan begitu teman-teman. Jadi kita harus menguasai diri dalam segala hal, ya kita harus sadarlah menderita gitu. Jadi sabarlah menderita. Jelas teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan ya kita harus sabar ya, karena kita akan menghadapi penderitaannya. Karena tadi saya katakan tidak sesuai dengan hal yang wajar pada umumnya gitu. Orang dunia tidak bisa terima kita sebagai pelaku firman gitu. Itu nggak bisa. Jangankan orang lain gitu. Ya yang tadi saya katakan, pasangan kita juga bisa nggak terima kok untuk kita melakukan firman Tuhan gitu. Apalagi orang lain gitu. Nah ini jadi ya wajar aja kita harus bersabar dan menderita dalam penderitaan. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan firman Tuhan. Jadi tetap aja lah kita tetap memberikan firman Tuhan teman-teman, meskipun dalam kondisi menderita, dalam cemooh, dalam desakan, dalam dikucilkan mungkin ya, tapi tetap kita harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Memberitakan melalui kesaksian hidup kita. Dulu ini berarti pemberitaan firman Tuhan, dan tunaikanlah tugas pelayanannya. Nah, hidup dalam kehendak Tuhan adalah melakukan firman dan memberitakan firman.
melalui kesaksian hidup kita bersama pribadi Tuhan dan dalam jalan firman Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan. Jadi pengalaman saya seperti itu teman. Bagaimana caranya kita bisa hidup apabila sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah yang melakukan firman dan memberitakan firman melalui kesaksian hidup kita bersama pribadi Tuhan dan dalam jalan firman Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan. Ini yang tadi saya sharingkan awal. Jadi kalau buat saya pribadi itu sampai ini hari pun saya masih sanksi teman. Apakah benar bahwa jam kerja saya yang umumnya jam 8 sampai jam 4 sore sebagai pengusaha gitu, sekarang terbalik teman. Jam kerja saya itu jam 3 subuh sampai jam 12 siang, anggap gitu dah. Jam 1 siang dah gitu, anggap seperti itu gitu. Jadi jam kerja saya itu seperti itu teman. Jadi kalau kita bicara secara rohani, saya kerja itu dari jam 3 ya teman. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 10 jam teman. Jadi saya kerja secara rohani itu 10 jam tiap harinya teman. Di luar 10 jam itu ya saya bantuin cara-cara duniawi yang pada umumnya aja gitu. Ya pakai WA, kadang-kadang Zoom gitu. Kadang-kadang ya seperti itu saja. Tapi kalau bicara apa kerjaan saya sebenarnya saat ini, ya saya itu lebih condong mengerjakan hal rohani dimulai dari jam 3 subuh sampai jam 1 itu teman. Jadi 10 jaman. 10 jam bener nggak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ya benar. Kurang lebih saya lakukan itu. Nah, kalau kita bicara orang dunia pada umumnya, jam kerja jam 8 teman. Berarti dia kerja 10 jam itu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sama aja teman. Jadi kalau bicara orang kerja yang normal ya begitu teman-teman ya. Jam 8 masuk, balik jam 6. Tapi kalau bicara yang maniak teman, yang ngawur gitu, yang jam kerjanya nggak keluar, itu masuk jam 8 bisa pulangnya jam 8 malam lagi, bahkan bisa jam 10 malam, bahkan bisa 12 malam. Nah itu kan sudah yang nggak benar teman. Jadi parameter kalau menurut saya, kalau Tuhan ajar kita untuk bisa kerja seperti semut gitu ya, yang rajin gitu ya, ukuran saya ya paling ukurannya gitu 10 jam teman-teman. Jadi kalau kita udah bicara kerja tiap hari itu 10 jam, harusnya sudah dianggap kita kerja udah maksimal. Tapi kalau lebih dari 10 jam, ini udah kacau teman. Ini benar-benar orang-orang yang tidak, benar-benar orang dunia yang tidak ngerti yang benar dan yang tidak benar. Jadi kerja keras itu kalau menurut saya batasnya itu ya 10 jam kerja teman. Yang tadi saya bilang, jadi saya secara rohani jam 3 sampai jam 1 siang, teman-teman ya itu dari jam 8 sampai jam 6 sore, itu rasanya udah cukup gitu. 10 jam sama 10 jam. Cuman bedanya saya melakukan hal yang lebih ke rohani, teman-teman sementara lebih lakukan ke hal duniawi. Yang wajar mana? Ya teman-teman, saya mungkin gak wajar dan saya juga masih takut-takut teman-teman. Bagi orang yang dipilih Tuhan, hidup hanya bagi Tuhan, baik untuk taat pada kehendaknya dengan seluruh kekuatan dan kekayaan, ya demi senangkan Tuhan dengan tidak dapat mendua hati. Nah kunci akhirnya ini teman. Jadi apabila kita benar-benar hidup untuk Tuhan itu, ya akhirnya all out semua teman ya. Hidup itu benar-benar kita mesti sekuatnya kita hidup untuk bisa Tuhan gitu, untuk Tuhan semua. Bahkan kekayaan kita pun juga ya untuk Tuhan teman, bukan untuk kita. Kekayaan kita pun untuk Tuhan. Untuk apa? Ya untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan dan juga untuk bisa menyenangkan Tuhan. Karena tidak ada cara lain teman. Satu-satunya yang berharga mulia bagi Tuhan itu apabila kita memang ya masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan dan ya menyenangkan Tuhan gitu. Ya dengan kondisi seperti itu, ya kita otomatis dimuliakan oleh Tuhan itu. Ya Tuhan sesimpel itu gitu. Kenapa Tuhan kok seperti kesannya kayak gitu ya? Kok aneh gitu? Ya karena balik lagi Tuhan ini bukan arogan, karena Tuhan itu adalah pencipta kita. Bukan pimpinan atau apa gitu. Tuhan itu adalah pencipta kita. Sehingga wajar aja kalau pencipta itu agak arogan, ya wajar-wajar aja, arogan positif ya, dalam tanda quote positif. Ya Tuhan seperti itu karena Tuhan adalah pencipta kita, pencipta seluruh makhluk di dunia ini gitu. Mudah-mudahan teman bisa tangkap teman. Jadi balik lagi, hidup dalam kehendak Tuhan adalah ya menyenangkan Tuhan dan memberikan kekayaan kita kepada Tuhan serta ya memberitakan firman-Nya Tuhan gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.